Sekarang contoh dari IRR. Contoh IRR. IRR tadi digunakan dengan cara metode coba-coba. Besarnya I yang menghasilkan present value aliran kas keluar masuk tadi sama dengan aliran kas keluar. Itu yang menyebabkan present value masuk dan keluar itu tingkat suku bunganya sama, itu aliran kas keluar masuk itu berapa. Tingkat suku bunga yang menghasilkan present value dari aliran kas masuk itu sama dengan besarnya modal. Yang pertama ini coba-coba, sekali lagi coba-coba ya. Ini contohnya. P ini adalah tingkat suku bunga dicoba 19%. Maka nilai C1-nya adalah seperti tabel ini. Ini 19% ya, 19%. Diskon faktor ini namanya diskon faktor. Cara mencarinya adalah 1 dibagi dengan rumus tadi, rumus NPV, mencari NPV. Jadi ini adalah seperti NPV tadi, mencari metode NPV tadi. Ini diskon faktor diperoleh dari 1,9 dipangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 3, 4. Ini periode sesuai dengan periodenya. Ini adalah cara menghitungnya dengan menggunakan seperti NPV. Yang metode NPV tadi, karena ini kita akan mencari NPV yang menghasilkan berapa hasilnya positif gitu, mencarinya positif. I ini adalah I 19% ini adalah try and error, coba-coba. Nah di sini dicoba 19%. Cara mencarinya ini seperti tadi, seperti kita mencari NPV tadi, net present value tadi, dengan sama. Cuma tadi kalau NPV yang metode NPV tadi adalah sudah diketahui berapa. Kalau ini dicoba 19% itu berapa NPV-nya gitu. Ini 19% ini adalah try and error, coba-coba. Ini menghasilkan NPV perkalian dari 50 sekali diskon faktor ini, perkalian ini diperoleh ini. Saya tidak menjelaskan ini karena mencari ini sudah dijelaskan di dalam metode NPV tadi. Present value ini ada perkalian antara cash flow dengan diskon faktornya di sini, ketemulah di sini. Kemudian present value total di sini, di total present value-nya berapa. Nanti dibandingkan dengan aliran kas modal, aliran kas keluar. Pembandingannya sehingga ketemulah net present value-nya berapa. Ini contohnya di bawahnya ini. Ini present value pada saat 19% ketemu 640,26. Nah, dibandingkan dikurangi dengan keluar aliran kas yang keluar 640 juta. Jadi 640,26 itu seandainya tingkat suku bunganya 19%. Nah, berarti ini terlalu besar. Kalau 19% terlalu besar karena 640,26 itu lebih besar dari modalnya 640. Artinya IRR itu bukan 19% gitu. Tapi ini sudah mendekati karena NPV-nya hampir sama dengan ini kalau di jumlah itu artinya NPV itu dibanding profit itu harusnya 0 gitu loh. Mencari berapa I-nya sehingga NPV-nya itu sama dengan 0. I-nya itu berapa sehingga suku bunganya itu berapa. Itu yang dicari. Jadi NPV yang dikehendaki IRR itu adalah seandainya NPV-nya itu hasilnya adalah 0. I-nya berapa. Tapi kan untuk mencari tepatnya itu yang sulit. Cari tepat yang sulit. Kalau ini adalah NPV-nya ketemu 260.000. Artinya ada selisih, terlalu kelebihan. Gitu. Ada kelebihan. Nah, ketemulah ini nilai PI-nya sebagai 19%, C-nya adalah sebagai 260.000. Nah, sekarang dicoba di sini 20%. Tadi 19% enggak tepat,
menghasilkan net present value lebih dari kelebihan net present value-nya 260 dengan tingkat suku bunga 19%, NPV-nya 260. Yang dicari itu berapa? NPV-nya itu 0 gitu loh. Artinya IRR itu yang menyebabkan NPV itu 0. I-nya berapa? Tingkat suku bunganya berapa? Nah, kalau 19% kelebihan, sekarang dicoba 20%. Nah, cara perhitungannya seperti tadi ya. 19% seperti 20%, tinggal mengalihkan tabelnya sama ini ke sama, cuma di sini ada diskon faktornya 20%, kalau tadi 19% di sini. Maka present value total diperoleh ini present value total 9 pada saat jika suku bunga 20%, ketemu 619,91 juta. Kalau 619,91 itu berarti kan kurang gitu. Harusnya dikehendaki 640, bukan 619. Berarti masih kurang, negatif, present value-nya negatif. Kenapa negatif? Karena kurang dari 640. Maka kalau di NPV-nya dikurangi dengan 640, akan terjadi kekurangan, ini negatif 20,09 juta. Nah, artinya ini sudah ada ketemu, artinya 20% menghasilkan net present value negatif 20,09 juta. Dengan P2 sebagai P2 ya, sebagai P2 sebagai apa ini? P2-nya 20%, sebagai C-nya 20,09 ya, net present value-nya. Rumus yang dipakai ada 2 metode. Kalau saya jelaskan 2 metode ini, bisa pakai ini atau juga pakai yang ini. Nanti hasilnya sama. Kalau ini dasarnya adalah I pada saat positif ditambah dengan NPV pada saat NPV positif dibagi dengan NPV positif dikurangi NPV negatif. Dikurangi loh ya. Negatif ditambah negatif jadi positif. Dikali ya, positif. Maka ketemu nanti rumusannya di sini 20 kurangi 19. Ini tingkat suku bunga yang menyebabkan NPV negatif, ini yang menjadikan positif, 20 kurangi 19 dibagi dengan minus 20, kekurangannya minus lagi, minus. Akhirnya tambah, malah minusnya tambah 0,26, ini adalah yang menghasilkan kelebihan tadi, tapi ditambah. Tapi rumusannya kan negatif ditambah. Dikurangi ya, kurangi lagi, tambah. Nah, hasilnya kan ini negatif, dikalikan dengan lagi net present value negatif di sini. Ya, nanti ketemulah di sini 19 ditambah ini hasilnya berapa? Ditambah ini karena negatif dikali negatif, ini kan hasilnya negatif. Negatif, ini kesimpulan kedua ini. Pembagian ini dikali negatif 0,26. Akhirnya jadi positif 19 ditambah 0,01%. Ketemulah totalnya 19,01%. Jadi maksudnya di sini dari contoh ini net present value yang menghasilkan positif dan negatif adalah antara IRR-nya itu antara 19 dengan 20%. Antara itu IRR-nya antara 19. Kalau 19 NPV-nya positif, kalau 20% NPV-nya negatif. Berarti kan antara 19 logikanya yang menghasilkan IRR itu, yang menghasilkan net present value 0 itu berarti kan antara 19 dan 20, logikanya kan seperti itu. Nah, ketemu dengan rumusan tadi di sini,
maka ketemulah IRR-nya itu 19,01%. Itu yang menghasilkan net present value sama dengan 0. Setelah Anda bisa menghitung IRR, maknanya apa? Usulan investasi sebesar 19 IRR dengan metode IRR menghasilkan 19,01%, itu maknanya apa? Maknanya investasi ini diterima atau tidak itu dengan cara membandingkan dengan tingkat suku bunga pasar. 19,01 itu adalah tingkat suku bunga internal perusahaan, menghasilkan 19,01. Nah, kalau dibandingkan dengan pasar, tingkat suku bunga deposito, obligasi di pasar itu misalkan itu berapa, nanti kalau internalnya IRR-nya itu lebih besar dari tingkat suku bunga di pasar, maka investasi tadi diterima. Karena apa? IRR-nya lebih besar dari pasar. Tapi kalau IRR-nya lebih rendah dari pasar, tingkat suku bunga pasar deposito, maka usulan investasi ditolak, tidak diterima.